Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Puja Astuti dengan NIM 1666061. Di sini saya akan mempresentasikan sidang tugas akhir saya dengan judul Perancangan Kampung Wisata Apung di Sungai Arut dengan pendekatan ekoturism. Perancangan Kampung Wisata Apung yaitu perancangan kampung wisata budaya yang dirancang di sekitar wilayah Sungai Arut Selatan untuk menghidupkan kembali Sungai Arut. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan ekoturism dengan prinsip-prinsip yaitu yang pertama konservasi, yang kedua partisipasi, yang ketiga pemanfaatan energi, yang keempat ekonomi, yang kelima pelestarian alam dan budaya. Untuk integrasi nilai Islam yang digunakan yaitu yang pertama yaitu berlayar, kedua bersyukur, ketiga berniaga, kemudian yang keempat melestarikan alam. Konsep yang saya gunakan untuk perancangan kampung wisata apung yaitu Connecting the Community, yang bertujuan untuk menghubungkan komunitas masyarakat setempat dengan pengunjung dari kampung wisata apung dengan meningkatkan pengalaman melalui media visual, audio, dan rasa. Yang kemudian menghasilkan sebuah rancangan yang memberikan pengalaman menghibur serta mengedukasi pengunjung kampung wisata apung serta melestarikan alam dan budaya sekitar sungai. Untuk konsep tapak, terdapat beberapa perubahan zoning kawasan dengan pertimbangan pembagian jenis pengunjung dan kenyamanan sirkulasi pengunjung. Untuk konsep utilitas, terbagi menjadi listrik, pengelolaan sampah, air bersih, dan air kotor. Untuk listrik, sumber listrik terbagi menjadi dua, yaitu listrik dari PLN dan listrik dari hasil tenaga surya. Listrik dari PLN ini dipakai untuk bangunan-bangunan yang berada di tepi sungai. Kemudian untuk listrik dari hasil tenaga surya digunakan pada bangunan-bangunan yang mengapung di atas sungai. Kemudian untuk pengelolaan sampah terdapat pada tiap-tiap masing kawasan dikarenakan tapak terbagi oleh sungai sehingga pengelolaan terbagi menjadi dua titik, yaitu di masing-masing tepi sungai. Kemudian untuk air bersih, pengelolaan air bersih diambil langsung dari air sungai dan terbagi menjadi dua titik pengelolaan pada masing-masing kawasan. Metode pengelolaan air bersihnya yaitu pertama air sungai dikumpulkan dalam suatu tangki air, kemudian dialirkan menuju tangki koagulasi, kemudian menuju ke tangki flokasi, kemudian ke tangki sedimentasi, kemudian ke tangki filtrasi, kemudian dialirkan menuju tangki yang memberikan desinfektan, kemudian dialirkan menuju reservoir, dan setelah itu baru didistribusikan ke setiap bangunan. Kemudian untuk pengelolaan air kotor, jalur pembuangan limbah air kotor terbagi menjadi dua, yaitu jalur darat dan jalur sungai. Untuk jalur darat, yaitu bangunan panggung menggunakan biofiltrasi tangki fiber yang ditempelkan pada bagian bawah bangunan. Kemudian untuk jalur sungai, pembuangan limbah sistem menggunakan sistem pembuangan limbah setempat yang mana menggunakan handypot, yaitu tangki pada masing-masing toilet yang sudah diberikan tanaman hiasin sebagai filter limbah. Nah, proses pembuangannya yaitu dari toilet atau air kotor langsung menuju ke tangki filter, kemudian bisa langsung dialirkan ke sungai. Untuk konsep ruang terbagi menjadi dua, yaitu konsep makro dan konsep mikro. Untuk konsep makro terdiri antara pembagian ruang berdasarkan publik dan ruang privat. Nah, untuk ruang publiknya ini terdapat teater, pusat souvenir, dan parkir dan entrance. Kemudian untuk bagian area privat terdapat area cottage, yang mana pada area cottage ini terdapat kolam renang umum untuk penghuni cottage, serta jogging track untuk penghuni cottage. Kemudian untuk konsep mikro yaitu pada konsep interiornya menggunakan konsep rustik, yaitu merepresentasikan material lokal seperti kayu, kemudian mix modern dan tradisional, sehingga meskipun membawa kesan tradisional tetap terlihat luxury. Kemudian back to nature dengan meminimalisir sekat sehingga terhubung dengan alam luar. Untuk konsep struktur sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu struktur apung, struktur panggung, dan struktur donat. Untuk struktur apung digunakan pada bangunan yang berada di atas sungai seperti pujasera
dan restoran, sedangkan struktur panggung digunakan untuk bangunan seperti museum, pusat souvenir, klinik yang berada di tepi sungai. Kemudian untuk struktur donat digunakan hanya untuk bangunan teater, panggung teater. Struktur donat ini menggunakan material kayu ulin sebagai pondasinya, kemudian pada selubungnya menggunakan material bambu. Untuk konsep bentuk berasal dari bentuk dasar rumah Humahai yang dikembangkan sesuai dengan keterkaitan antar ruang dan fungsi masing-masing ruang. Prinsip yang digunakan pada konsep bentuk ini yaitu energi dan identity of community. Untuk energi yaitu dengan menggunakan material kaca sehingga dapat menangkap cahaya dari matahari, serta memaksimalkan bukaan sehingga memperlancar sirkulasi udara pada ruangan. Sedangkan identity of the community yaitu dengan memberikan motif Dayak pada bangunan, serta menggunakan langgam vernakular bangunan setempat. Berikut site plan dari perancangan kampung wisata Apung. Pada bagian depan terdapat parkir, kemudian masuk menuju plaza. Setelah plaza terdapat pusat informasi untuk pembelian tiket wisata kawasan, yang mana pada pusat informasi ini terdapat tiket untuk berkeliling kawasan wisata dan juga terdapat tiket untuk menuju ke area cottage. Setelah pusat informasi, kita menuju ke museum. Dari museum terdapat jalan pintas untuk menuju ke teater, yang mana di teater tersebut pengunjung dapat menyaksikan atraksi kebudayaan seperti tari tradisional, pantun seloka, dan musik tradisional sana. Kemudian setelah teater, pengunjung dibawa menuju ke workshop, area workshop, yang mana di area workshop ini pengunjung dapat memilih untuk ikut membuat kerajinan tangan atau hanya melihat kerajinan tangan dari masyarakat sekitar. Kemudian setelah dari workshop menuju ke area dermaga keberangkatan. Nah, dari dermaga keberangkatan ini pengunjung dibawa ke area kuliner, wisata kuliner yaitu Pujasera dan restoran. Setelah dari Pujasera dan restoran, pengunjung bisa langsung pulang menuju ke dermaga kepulangan, atau bisa juga langsung menuju ke dermaga kedatangan. Yang mana dermaga kedatangan ini yang dimaksud yaitu dermaga kedatangan untuk menuju ke area lebih privat yaitu area cottage. Untuk pengunjung yang tidak membeli tiket untuk area cottage, bisa langsung pulang ke dermaga kepulangan, kemudian melewati area pusat souvenir, kemudian kembali. Dan untuk pengunjung yang telah membeli tiket untuk area cottage, bisa naik ke tepi sungai, naik ke atas, kemudian menginap di area cottage, yang mana di area cottage ini terdapat beberapa fasilitas umum seperti kolam renang yang dibagi menjadi dua, yaitu kolam renang pria dan kolam renang wanita. Kemudian untuk fasilitas umum lainnya yaitu juga terdapat jogging track bagi penghuni cottage. Berikut layout plan. Kemudian tampak kawasan. Kemudian ini museum, yaitu menggunakan struktur panggung seperti sebelumnya. Fondasinya menggunakan kayu ulin dengan bentuk bangunan yaitu eksplorasi dari bentuk bangunan Humahai. Kemudian rumah makan apung menggunakan struktur apung dengan bentuk atap yaitu menggunakan atap bangunan vernakular masyarakat setempat. Kemudian area workshop sama seperti restoran sebelumnya. Atapnya merupakan atap bangunan vernakular setempat, kemudian strukturnya struktur panggung. Kemudian ini pusat souvenir. Pusat souvenir ini terhubung antar satu retail ke retail yang lainnya.
Kemudian yang ini pusat informasi. Cottage tipe family. Cottage tipe family ini terdapat fasilitas berupa 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan 1 dapur yang bisa digunakan sekaligus sebagai ruang makan. Kemudian yang selanjutnya yaitu cottage single. Cottage single ini terdiri dari 1 kamar, 1 kamar mandi, dan 1 ruang makan. Kemudian berikutnya yaitu teater. Teater ini menggunakan struktur bambu sebagai penutupnya, sedangkan untuk bagian bawahnya menggunakan kayu ulin sebagai pondasi. Kemudian selanjutnya yaitu pujasera. Pada area pujasera ini hanya mewadahi untuk para pedagang, para penjajah makanan. Kemudian untuk area makannya sendiri yaitu langsung di perahu masing-masing. Kemudian selanjutnya itu klinik yang berfungsi sebagai tempat pertolongan pertama bagi pengunjung ataupun pengelola apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu perspektif eksterior dari masing-masing bangunan. Yang ini merupakan museum, kemudian yang sebelah sini merupakan teater budaya, yang ini merupakan area cottage family, kemudian yang di sebelah sini yaitu area cottage tipe single. Kemudian selanjutnya masih dengan perspektif bangunan, eksterior bangunan, yang ini area toko souvenir, kemudian workshop, pujasera apung, dan restoran apung. Kemudian berikut interior museum, interior teater budaya, interior restoran apung, interior cottage, dan yang terakhir interior toko souvenir. Selanjutnya saya akan mempresentasikan video animasi untuk perancangan kampung wisata apung.